Assalamualaikum kawan-kawan semua. Perkenalkan saya Tesya Putri, NIM 3219159. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai struktur pasar persaingan sempurna. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih itu pasar. Jadi kalau kita lihat dari beberapa sudut pandang, pasar itu memiliki 3 sudut pandang, yaitu ada dari sisi dari pembeli, pedagang, dan dari industri. Kalau dari sisi pembeli, pasti orang akan menganggap kalau pasar itu adalah tempat si penjual menjual barangnya. Kalau kita melihat dari sisi sisi pedagang, para pedagang akan menjawab kalau pasar itu adalah tempat si pembeli untuk memenuhi kebutuhannya. Begitu juga dengan industri. Industri akan mengatakan kalau pasar itu adalah tempat untuk mereka mensalurkan barang-barangnya. Jadi kalau kita masuk ke topik pemikiran kita, yaitu struktur pasar. Struktur pasar adalah karakteristik yang sangat berakibat kepada pasarnya nantinya, seperti ada ciri pasar, yaitu ada penjual, ada pembeli. Di sana akan bergabunglah semuanya yang ada di pasar tersebut. Mungkin itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murni Windari, NIM 321960, ingin melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu mengapa ada alasan mengapa ada struktur pasar. Karena struktur pasar sangat mempengaruhi terutama pada keuntungan atau laba, dan juga mempengaruhi pada motivasi dan keputusan strategis pelaku ekonomi yang berpartisipasi di pasar. Sedangkan adapun objek utama dari struktur pasar itu sendiri adalah produsen dan konsumen itu sendiri. Sekian dari saya, kembalikan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Faridatul Wasiah, NIM 3219161. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya struktur pasar dan mengapa ada struktur pasar. Pentingnya struktur pasar ini karena terkait dengan harga yang diterima oleh pembeli. Struktur pasar ini dapat mempengaruhi tingkat efisiensi. Jika jadi semakin banyak tingkat pelaku di pasar, maka akan semakin tinggi tingkat persaingannya. Dan mengapa sih ada struktur pasar itu? Karena struktur pasar dapat mempengaruhi hasil pasar, terutama pada tingkat keuntungan. Ini dapat mempengaruhi tingkat peluang, motivasi, dan strategi pasar yang berpartisipasi di dalam pasar. Dan perusahaan dapat menganalisa atau menjelaskan atau memprediksi hasil pasar, terutama pada keuntungan laba. Baiklah, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasih Purnama, NIM 3219163, akan mempresentasikan tentang pengertian dari pasar persaingan sempurna beserta contohnya. Pasar persaingan sempurna merupakan salah satu sistem pasar yang dimana tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli hadir dalam jumlah yang sama banyak. Akan tetapi pasar persaingan sempurna ini tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menentukan atau mempengaruhi harga. Pasar ini merupakan tempat di mana interaksi atau transaksi jual beli yang dilakukan dalam pembeli dan penjual barang dan jasa. Secara luas dapat diartikan pasar inilah tempat interaksi antara penjual dan pembeli untuk menetapkan harga, yang mana terjadinya harga itu keseimbangan terjadinya karena ada permintaan dan penawaran. Contoh dari pasar persaingan sempurna ini seperti pasar modal atau bursa efek, pasar pertokoan baju, parfum, dan pasar sayur, beras, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benny Kurniawan, NIM 3219164. Saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang mana yang pertama yaitu jumlah pembeli dan penjual relatif banyak, barang atau yang kedua itu barang atau jasa yang dijual belikan bersifat homogen. Yang ketiga itu faktor produksi bebas bergerak. Yang keempat yaitu adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Yang kelima, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Yang keenam yaitu produsen bebas keluar masuk pasar. Sekian penjelasan materi saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Rahmadani, NIM 3219157. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang mana selanjutnya itu perbedaan pasar persaingan sempurna dengan yang lainnya. Di mana kita bahas pertama kali yaitu pasar persaingan sempurna, di mana dalam pasar tersebut terdapat beberapa penjualan pembeli yang dapat dikatakan dengan homogen, di mana harganya itu ditetapkan oleh pembeli dan penjual yang saling berinteraksi. Yang kedua yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu bentuk pasar yang terdiri dari satu penjual atau yang disebut dengan monopolis, di mana harga itu ditentukan oleh penjual tersebut. Yang ketiga yaitu pasar oligopoli atau bisa disebut dengan pasar persaingan tidak sempurna. Mengapa dikatakan dengan pasar persaingan tidak sempurna? Karena di dalam pasar tersebut terdapat produsen atau pedagang yang mana jumlahnya itu tidak sebanding dengan jumlah konsumen. Yang selanjutnya itu pasar oligopoli. Yang selanjutnya itu pasar monopolistik, di mana pasar ini merupakan salah satu bentuk pasar yang terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang, tetapi terdapat perbedaan dalam aspek barang yang dihasilkannya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.